Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bila ya, saya ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. Taufik Arifin. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam hidup kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kang, halo. Halo, Assalamualaikum. Loh, Halo. oke. Kang, Apa? ini ada yang Japri tanya. Eh, Kira-kira kuenya aku terjebak di mana ya? Ini setiap ada rezeki atau pemasukan, itu selalu ada pengeluaran dengan jumlah yang sama. Jadi nggak bisa surface apa nabung gitu, Kang. Jadi kalau ada dapat uang itu tiba-tiba ada aja yang mengharuskan uang itu keluar. Oke. Terus, Ya, itu akunya di mana ya kok bisa aktual seperti itu ya? ya itu memang berarti kan bukan ini pertanyaannya itu keliru. Itu Gitu. kan berarti penghasilannya lebih sedikit daripada pengeluarannya kan. Iya, dapat uang banyak pun itu tiba-tiba ada pengeluaran yang serupa dengan pendapatannya kan? Oh iya, itu artinya pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya kan. Ah, itu aja ya. Nggak Loh iya, kok terjebak cari di apa gitu ya? literaturnya. Dia dapat uang banyak pun tiba-tiba mobilnya apa Ya sehingga itu mengharuskan. kembali lagi ke prinsip awal bahwa pengeluarannya lebih banyak dari pendapatannya. Ah, semudah itu ya. Oh iya, itu jelas kok. Kok susah-susah. Jadi banyakin pendapatan gitu. Oke, oke, Nah, oke. kecuali tanya, kok saya nggak bisa banyakin pendapatan, nature apa itu baru dijawab. Kalau yang tadi itu ya enggak Nah, tepat. ya risiko ya berarti ya. Uh-uh. Kok saya nggak bisa ya menambah jumlah pendapatan gitu baru. Nah, ya wes, itu ya wes berarti kok gak bisa ya Yang jumlah. nggak ditanyain oh dijawab. Ya nggak Itu ya. ditanyain lah. Oke. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Oke, jadi menyusun pertanyaan tuh harus 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 tepat, ya kan? Harus tepat bahwa ya saya kok nggak bisa ya bikin pendapatan lebih besar daripada pengeluaran kan gitu. Bukan kok menghilangkan pengeluaran. Itu kan tadi cenderung mau menghilangkan, mengurangi pengeluaran. Lalu udah tahu bahwa sifat hidup itu ngabisin. Berarti kan harus lebih banyak yang dihasilin daripada yang dihabisin. Berapapun yang dihasilin itu pasti habis gitu kan. Pasti habis. Itu sudah sifat dunia itu ya, sifat kehidupan tuh ngehabisin gitu. Makanya kemudian Tuhan tuh ya menamai dirinya dengan segala kemahaan itu untuk mengatasi sifat kehidupan yang habisin itu. Nah, seperti itu. Tapi gini, pertanyaan tadi itu kan harusnya itu dipahami dalam kerangka evolusi spiritual atau bahwa evolusi spiritual itu terjadi sebagai hasil dari menghilangkan rintangan. Jadi harus ditemukan aku orangnya itu. Jadi sebenarnya belajar spiritual itu bukan belajar kebenaran, tapi mampu menemukan kepalsuan. Harus tergugah untuk menemukan kepalsuan gitu. Bukan berharap dapat sesuatu yang baru terus. Itu aja itu kadang-kadang belum disadari. Orang datang minta bab apa sih? Yuk kalau kamu tabak, tak bacain aja buku itu. Banyak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kamu harus mampu menemukan
kepalsuan pada dirimu gitu. Bukan kok dikasih yang baru. Dikasih yang baru pun kalau kamu nggak menemukan kepalsuan ya itu nggak bisa kamu gunakan kebenaran itu. Itu yang paling penting itu. Sejak awal bahwa yang harus ditemukan itu adalah segala bentuk aku orang gitu. Ini yang harus ditemukan. Aku orang yang kamu temukan itu apa? Dalam hidup sehari-hari gitu. Seperti itu. Itu yang paling penting, bukan kemudian apa yang harus saya tambah, tapi apa yang harus saya lepas dari diriku gitu. Itu harus dipahami dan sebenarnya itu dicatat saja gitu. Pasti sehari-hari itu bisa menemukan aku orang karena karma aku orang itu tidak akan habis-habis. Dia harus dilampaui terus. Makanya sifat kesadaran itu ya dinamis kan selalu. Disebut dinamis itu karena karma aku orang itu tidak habis-habis. Kalau karma aku orang itu habis, nggak dinamis, berarti statis kayak gini. Statis itu enggak, kalau sudah S besar terus. Enggak. Sifatnya itu S besar, S kecil itu selalu dinamis. Itu karena menunjukkan bahwa karma aku orang itu enggak pernah habis. Gitu. Maka kemudian tuh setiap hari itu harus mencatat. Karma aku orang yang harus dilampaui. Gitu. Ya kan? Karma aku orang yang harus dilampaui. Yang harus dilampaui. Akan harus ditemukan sendiri. Maka kemudian karma aku orang itu kan tiga. Ada egosentris, ada etno, kemudian ada world-sentris lah. World itu maksudnya posisi filosofis ya. Filosofi terutama tuh filosofi material gitu ya. Nah di situ kan aku harus menemukan dirinya sendiri terjebak di salah satu dari yang tiga ini. Setelah itu baru coba lampaui gitu. Coba lampaui. Dan seperti itu. Jadi harus punya catatan sendiri. Aku sudah melampaui apa saja. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Masa nggak menemukan aku orang? Gitu. Harus ada itu tiap hari. Dan itu enggak. Yang bagian tersulitnya itu kan menemukan aku orang itu. Bukan menemukan kebenaran, tapi mampu menemukan aku orang. Kayak gitu. Nah, kemampuan menemukan aku orang ini yang harus dikembangkan. Jadi kalau belum menemukan aku orang, jangan daftar transendensi. Daftar itu kalau sudah punya catatan, aku kok menemukan aku orang yang ini. Coba bantu dijelaskan gimana. Kayak gitu. Baru transendensi. Namanya juga transendensi, kan harus ada titik mulainya. Harus ada titik awalnya. Sini, saya mau keluar. Saya coba terangkan tentang aku orang yang ini. Gitu. Jadi terangkan. Kayak gitu baru. Jadi cara belajarnya harus juga diperbaiki gitu. Maksudnya harus benar gitu. Ilmunya itu kan untuk melampaui kepalsuan.
Mana kepalsuannya? Nggak ada. Tuh. Ya sudah, saya kasih bab aja. Tapi itu tidak memperlihatkan uh, proses transendensi. Padahal yang dibutuhkan itu kan transendensinya itu. Seperti itu. Jadi diperlukan uh, apa ya? Ya, kemampuan untuk menyadari aku level 1 ini gitu. Bukan kok mau pergi ke 700 aja gitu. Kamu soalnya kalau terjebak di aku orang kamu nggak bisa ke sana. Dengan melampaui gitu ya, dengan melampaui semua kemungkinan aku orang itu pada akhirnya itu kamu belajar. Aku itu belajar itu. Oh, kalau aku orang itu dia selalu mendorong begini, cara berpikirnya begini, perasaannya begini. Itu kan kamu temukan dalam uh, proses transendensi itu. Pada akhirnya itu sifat-sifat aku orang itu tuntas dipelajari. Tuntas. Seperti itu. Ukurannya tuntas tuh sampai kamu bisa melihat paradigma aku orang itu seperti apa. Dorongan-dorongan emosinya seperti apa. Ya kan? Cara hidupnya aku orang itu seperti apa. Gitu dia. Sehingga itu menjadi jelas secara paradigma. Secara paradigma. Seperti itu. Mungkin bagi sebagian aku itu ya mampu menemukan aku orang itu dalam penderitaan-penderitaan yang menyakitkan gitu. Tidak harus begitu. Tidak harus selalu menyakitkan kan. Karena ukuran menyakitkan itu ya relatif. Bagi orang yang kaya banget kayak teman saya itu punya uang 5M itu yang menyakitkan gitu. Padahal bagi kita kan punya uang 500.000 itu udah surga. Jadi dia nggak bisa dilihat dari uh, nominal gitu. Temukan gitu, apa aku orang apa gitu. Dan itu kamu catat sehingga uh, punya bisa membedakan lah model dunia aku orang dengan model dunia aku sejati. Kalau kamu sudah bisa menemukan itu ngebahas buku Hawking tiap hari juga enggak apa-apa. Karena kan seluruh posisi ego, kamu udah tahu. Kalau ini dia modelnya gini. Dan itu bukan karena hanya kamu baca, kamu betul-betul ngalamin gitu. Kalau aku sejati modelnya gini, kalau aku Abdun modelnya gini. Harus gitu, harus gitu. Dan itu kamu bisa menerangkannya sendiri karena mengilmuinya itu melalui diri sendiri gitu. Kamu bisa bikin kalimat, kamu bisa bikin pernyataan-pernyataan soal aku orang ini gitu. Dan itu Hawking mencatatnya di buku Dissolving Ego. Jadi transendensi itu kan melarutkan kepalsuan pada aku kan. Kayak gitu. Jadi itu harus dibalik ya. Cara belajar pencerahan itu bukan menambahkan kebenaran, tapi berhasil menemukan dan mengilmui kepalsuan gitu. Mengilmui kepalsuan itu lama. Dan kalau ada bukunya cepat gitu kan. Jadi menemukan sampai mengilmui semua posisi aku orang. Nah, Assalamualaikum Bang. seperti itu. Assalamualaikum. Jadi
apa namanya, dan itu harus menjadi pembelajaran seumur hidup kan gitu. Karena kehidupan itu berubah tiap hari, tantangan yang dihadapi orang itu kan setiap hari berubah, ya kan? Setiap hari berubah keadaan orang itu. Jangan dikira kemudian tuh nature aku orang itu apa namanya tidak, atau dia bersifat statis, enggak. Nature aku orang itu kan dihadapi ketika misalnya nggak punya duit, nggak ini gitu kan. Ketika berinteraksi dengan apa namanya, kan orang ini kan orang sebagai satu kesatuan utuh dengan keseluruhan. ABC dia. Bukan orang hanya satu tubuh toh. Itu kalau masih merasa aku itu hanya ini, itu kamu masih ya masih belum tuntas berarti karma orang gitu. Karena masih melihat kenyataan bahwa aku itu hanya ini. Kan kalau ukuran benarnya kan aku itu ya melampaui sekaligus meliputi semua orang kan. Kayak gitu. Artinya semua orang itu, semua karma aku orang pada ini, pada ini, pada ini. Itu satu jumlahnya. Yang kedua waktu. Waktunya kan juga sudah berubah. Ya kan? Waktunya sudah berubah. Waktunya sudah berubah. Jadi aku orang dalam jumlah dan aku orang dalam waktu. Kayak gitu. Jadi harus punya catatan tiap hari. Makanya kemudian akunya itu harus dia melayani sebenarnya. Harus melayani banyak orang untuk melihat karma aku orang yang dipikul oleh aku. Kalau hanya satu tubuh ya enggak ketemu kamu. Enggak banyak ketemu karma aku orangnya karena hanya satu tubuh kok. Hanya satu tubuh. Jadi devosi gitu ya, melayani kemanusiaan itu memungkinkan kamu menemukan karma aku orang gitu. Melayani kemanusiaan. Ubudiyah pada kemanusiaan itu memungkinkan aku untuk menemukan karma aku orang. Jadi karma aku orang itu dicari. Gitu ya. Melayani kemanusiaan menjadi jalan untuk menemukan karma aku orang. Jadi karma aku orang itu jangan dihindari, dicari. Itu dicari dia. Sehingga kemudian kok baru ketemu karma aku orang disakiti misalnya, aduh mampus aku loh. Datang lagi sini, tak larutkan kamu. Jadi tidak rapuh terhadap rasa sakit sini. Oh ini karmaku berarti. Ya kan? Aku masih punya karma 20 pada orang ini. Udah, mulai lagi gitu. Di situ justru kamu mengukur ilmu pada aku itu gimana. Tidak dihindari. Ini kan kadang-kadang tuh dihindari. Ini kok aku sudah 500 tapi masih banyak rasa sakit ya. Oh, 2 gudang itu nunggu kamu. Seumur hidup. Kayak gitu kan. Harus seperti itu. Jadi bukan menghindari rasa sakit. Tapi harus dirangkul. Kan kok sudah 600 tapi masih menderita. Itu karma aku orangmu malah tambah banyak. Makanya kalau nggak mau menghadapi karma aku orang, nggak usah ikut transendensi.
nggak usah ikut pencerahan, karena memang pada akhirnya pencerahan itu kemudian itu merangkul semua karma aku orang pada kemanusiaan. Gitu. Iya kan? Awalnya hanya satu keluarga, ternyata menjadi satu planet ABC. Kamu pikir hadapi itu, bukan dihindari. Itu yang kadang-kadang berarti kan paradigmanya masih belum jadi. Itu. Masih belum jadi paradigma bahwa semua orang adalah orang pada konteks aku. Masih mengeluh dengan rasa sakit. Masih mengeluh. Masih mengeluh. Ya, itu yang salah. Percuma 500 tambah sakit. Itu memang 500 itu yang kamu selama ini tolak, itu menjadi tidak bisa kamu tolak. Dan itu kan kamu menjadi banyak kasus untuk kamu lampaui. Seperti itu. Jadi pada akhirnya kalau sudah benar aku sejatinya itu modelnya dia adalah ya kayak gini ya tuh. Semua kehidupan itu ya pada konteks aku udah bukan lagi model linier, aku hanya satu kotak ini gitu, bukan lagi begini kan, tapi aku kemudian karma energinya lah ini nanti peristiwanya gitu, peristiwanya. Jadi itu pencerahan gitu ya, seperti itu. Bukan pencerahan itu kamu lari ke langit, terus nggak kenal lagi dunia lah, bukan malaikat. Karena masih salah dipahami. Gitu. Jadi gitu, menemukan karma aku orang itu, karma kepalsuan dalam hidup, yaitu tujuan pencerahan itu gitu. Bukan untuk tidak lagi mendapat karma aku orang, bukan malaikat. Bukan malaikat. Seperti itu. Itu ya Mas Jamin. Jadi harus dan itu kan menjadi laku ya tak? Ilmunya itu tidak banyak pencerahan itu. Kamu pegang asas dimensi kelima, kamu jalankan tiap hari udah gitu toh. Kamu nanti bisa baca buku Hawkins semuanya, kan tahu. Bukan ditambahin kayak di sekolah. Jadi kamu catatanmu itu bertambah karena apa ya? Proses perjalananmu sendiri. Bukan hasil ditambahkan. Jadi kata-kata itu dibuat dalam pergulatan eksistensinya sendiri. Jadi kata-kata itu dibuat itu dalam temuan-temuan, berdasarkan temuan-temuan aku orang yang berhasil dilampaui. Seperti itu. Itu gunanya belajar aku sejati itu, bahwa biar cara melihat kenyataan itu semua kehidupan itu kehidupan pada aku. Jadi jangan ditransaksikan keluar. Jangan ditransaksikan keluar. Kehidupan itu kan tidak bisa dipotong-potong. Nah, dan aku orang itu terbiasa memotong-motong kehidupan menjadi jumlah tubuh atau posisi filosofis tertentu. Jadi aku orang itu dia melihat kehidupan itu kacau. Kacau. Karena hanya dilihat berdasarkan pada jumlah tubuh tertentu.
atau pada posisi filosofis tertentu. Gitu. Dan itu memang ada alam dunia seperti itu. Alam dunia itu ya pasti alam dari suatu posisi filosofis tertentu. Ya alam materi kan dia, alam dunia itu. Nah kalau akunya, jadi sebenarnya itu yang dibebaskan tuh aku dari pengaruh uh, alam dunia. Bukan alam dunianya disingkirin. Aku pengetahuan aku yang mendasarkan dirinya pada hukum-hukum alam dunia. Tapi bukan berarti nyingkirin hukum dunia, enggak. Kan yang dibahas kan aku, kan? Yang dibahas kan aku. Jadi jangan sampai aku itu mendefinisikan dirinya berdasarkan hukum dunia. Itu aja kan. Gitu. Jadi jangan sampai aku itu mendefinisikan dirinya berdasarkan hukum-hukum dunia. Tapi bukan berarti hukum dunia salah. Enggak, emang ada hukum linier kan. Nah itu yang kadang-kadang itu kocak. Anak-anak itu belajar, aku non linier lah, kamu di dunia kok non linier, non linier. Akumu yang harus non linier. Bukan kok non linier itu berarti melanggar hukum linier. Ngawur itu. Kan yang dibelajar itu aku. Aku itu dia melampaui sekaligus juga meliputi linier kan. Kan kayak gitu. Bukan kok non linier lalu linier dibuang lah. Ada kayak gitu. Yang dilakukan itu kan hanya membebaskan aku dari kepalsuan pendasaran dirinya. Kan? Tapi bukan itu membuang hukum linier. Hukum linier ya suatu hukum kehidupan yang tidak bisa dibuang. Itu bagian dari kenyataan gitu. Tapi mendasarkan aku pada alam linier itu suatu kesalahan gitu. Tidak benar karena aku itu bersifat non linier. Gitu. Saya kira itu dulu ya. Itu perlu ditata cara berpikirnya. Pokoknya ukurannya kalau kamu sudah menguasai aku orang, aku sejati, baca buku Hawking itu kamu langsung buka kelas. Itu aja intinya pengukurannya gitu. Selama belum buka kelas, kamu dianggap paradigmamu belum utuh. Masih nggak bisa ngomong. Gitu. Ukurannya sih itu. Selama kamu bisa menulis dengan baik, mengajarkan dengan baik mengenai kedua sistem linear non linear, nah itu menunjukkan apa pergeseran paradigmamu gitu. Jadi nggak bisa dihindari gitu, nggak bisa dihindari. Jadi mulai buka kelas, mulai buka kelas dan kamu lihat gitu. Kamu rekam kelasmu baru kamu koreksi. Oh ini masih belum tepat, ini masih belum tepat. Masih belum tepat karena kelasnya isinya hanya soal ayo case besar. Ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa hanya ayo case besar. Kalau tahu ya langsung ngapain nunggu kamu gitu. Ya, dah. Jadi kalau bikin kelas tuh transcendensi itu bukan suruh case besar, bantu dia definisikan es kecilnya. Ya, karena itu yang harus dilampaui gitu. Oke, itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman. Oh ya, mengingatkan ya. Insya Allah tanggal 27 Juni besok yang bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah, kita akan adain kelas umum ya dengan tema Mind over Money. Jadi tema finansial setelah finansial terapi ya. Ini dengan tagline-nya mengatasi gangguan keuangan yang mengancam kesehatan keuangan. Baik, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.